Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tutor yang terhormat dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Nirwanda Reiga Ditsaha. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Surabaya dengan prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 048 344 388. Video yang saya buat berikut ini untuk memenuhi tugas basis data yang mana kita diberikan soal sebagai berikut. Perhatikan IRD atau Entity Relation Diagram berikut. Dokter underscore admin yang mempunyai atribut ID admin, ID data, ID dokter. Di sini berhubungan dengan administrator yang memberikan data, juga sebagai daftar dokter, pasien. Lalu kita diperintahkan untuk membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam berdasarkan Entity Relationship Diagram atau IRD di atas, dengan rincian yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Nah, untuk petunjuk pelaksanaan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengikuti tahapan atau langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 atau basis data. Selanjutnya, laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengunggah atau mengupload link video hasil rekaman bukti pelaksanaan praktikum yang mana nanti menampilkan perkenalan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktek yang kita lakukan, disertai dengan aktivitas kegiatan mahasiswa, lalu hasil praktek yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Langsung saja kita pelajari dulu panduan praktikumnya. Di modul e-learning juga sudah diberikan di sini. Non praktikum SQL kurang lebih ada 37 lembar, yang termasuk di sini juga sudah dijelaskan. Lalu kita coba pahami terlebih dahulu apa yang diminta pada tugas 2 kali ini. Setelah saya memahami ini dan juga melihat panduan yang sudah diberikan pada e-learning, lalu saya sudah membuat langkah-langkah untuk mengerjakan tugas 2 ini. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas praktikum 2. Langkah-langkah penyelesaian, yaitu yang pertama kita mempersiapkan MySQL atau MariaDB di exam. Kita memastikan exam kita sudah terinstall di komputer, lalu kita mengaktifkan MySQL di exam dengan kontrol panel. Terus kita gunakan phpMyAdmin atau command line pada MySQL untuk mulai membuat basis data. Langsung saja kita praktekkan. Exam saya di sini sudah otomatis terinstall, karena nanti kalau kita lakukan instalasi mungkin videonya terlalu panjang, jadi sudah saya install terlebih dahulu. Untuk panduan penginstalan Xcam nanti bisa dilihat di tutor-tutor di YouTube ya, banyak sekali penjelasan-penjelasan bagaimana cara menginstal Xcam di komputer atau PC kita masing-masing.
Langsung saja saya buka. Nah, ini kondisi Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Nah, jadi tampilan sebelumnya itu seperti ini. Saya ulang lagi. Nah, nanti akan tampilan awal itu seperti ini. Lalu cara kita di situ mengaktifkan modul MySQL di exam. Nah, ini kita aktifkan seperti ini. Klik start. Apache-nya diklik start, MySQL-nya diklik start. Saya ulangi. Nah, setelah warnanya hijau seperti ini berarti statusnya sudah berhasil. Lalu kita menuju ke command line MySQL atau PHP MyAdmin. Nah, ini bisa kita masuk secara manual dengan menggunakan Google Chrome. Kita ketikkan localhost seperti ini. Akan keluar seperti ini ya. Atau langsung dari sini kita klik admin seperti ini. Ini kan langsung keluar pada localhost, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk database perpustakaan, database rumah sakit di sini tadi saya gunakan untuk latihan, maka kita hapus terlebih dahulu. Cara menghapus data yang kita buat di sini ya, kita klik datanya yang akan dihapus, lalu kita klik operasi, lalu kita hapus basis data. Apabila data yang ingin dihapus ini merupakan data yang sangat penting atau data yang kedepannya digunakan, maka langkah yang harus kita lakukan sebelum menghapus ini yaitu kita membackup semua datanya terlebih dahulu, agar nanti ketika waktu digunakan ya kita bisa punya salinan data tersebut. Karena ini hanya sifatnya latihan, maka saya hapus dan akan kita tambahkan lagi nanti untuk praktikum tugas keduanya. Nah, kita mulai lagi dari awal. Pertama kita buat project baru. Di sini kita beri namakan database rumah sakit. Lalu kita buat project baru tersebut. Setelah muncul seperti ini, lalu kita buat basis data dengan nama misalnya seperti praktikum DB lah. Kalau saya tadi memberikan nama basis datanya yaitu database rumah sakit. Lalu kita membuat tabel-tabel berdasarkan IRD yang diberikan. Buat tabel berikut seperti dokter, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter amin. Setiap tabel harus memiliki kolom dengan tipe yang sesuai. Primary key untuk identitas unik, foreign key untuk menghubungkan tabel sesuai relasinya. Lalu selanjutnya kita klik SQL. Nah, di sini kita masukkan apa yang diminta pada tugas 2. Buat baris data atau MariaDB yang ada pada exam berdasarkan entity relation diagram IRD di atas dengan rincian berikut. Nah, ini kita nanti akan memasukkan data-data yang ada di IRD berikut ini.
Langsung saja kita inputkan datanya. Sebelum kita ke tahap pengujian, kita jelaskan terlebih dahulu tabel yang kita buat. Yang pertama, tabel dokter. Di sini saya menginputkan tabel dokter, yaitu di dalamnya ada ID dokter, yang mana ID dokter ini nanti
bersifat angka, maka menggunakan kode INT. Di sini biasanya digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, maka biasanya juga digunakan untuk ID sebagai nilai unik. Sedangkan auto increment di sini kita gunakan secara otomatis nanti menghasilkan nilai ID yang unik untuk setiap entry baru dalam sebuah tabel. Sedangkan primary key yang kita inputkan di sini, dari sini kita gunakan untuk menentukan satu atau lebih kolom sebagai identitas unik untuk setiap baris dalam tabel yang kita buat nanti. Berikutnya nama, ini nanti akan menghidupkan nama dokter dengan tipe varchar, yang mana varchar di sini digunakan untuk menyimpan data teks dengan panjang maksimum tertentu. Nah, di sini saya memberikan maksimum penginputan yaitu 100. Panjangnya 100 kata atau 100 huruf. Sama juga seperti pada spesialisasi. Ini juga varchar dengan maksimum 50. Selanjutnya tabel pasien. Di tabel pasien di sini sama dengan tabel dokter. Nah, ini ID pasien menggunakan auto increment dan primary key. Nama menggunakan varchar, sedangkan alamat di sini menggunakan teks. Nah, teks di sini digunakan untuk menyimpan teks yang panjang seperti alamat tersebut. Karena nanti nama alamat atau detail alamatnya terlalu panjang, maka kita gunakan teks untuk menyimpan alamat tersebut. Masih juga sama, tabel administrator, INT auto increment primary key, nama varchar, emailnya juga varchar. Sama juga di tabel pasien dan dokter. Nah, di sini tabel pasien dan dokter maksudnya hubungan pasien dan dokter. Nah, tabel yang dibuat di sini menginputkan ID pasien bertipe angka, kita gunakan INT. Begitu pula dengan ID dokter yang bersifat angka juga, maka kita inputkan INT. Lalu tanggal kunjungan kita gunakan date, yang mana date di sini untuk menyimpan data tanggal dalam format tahun, bulan, dan tanggal di waktu itu. Sedangkan primary key di sini kita gunakan untuk identitas unik untuk setiap baris dalam tabel. Sedangkan foreign key di sini kita gunakan untuk membuat relasi antar tabel untuk menjaga integritas datanya. Nah, lalu reference di sini kita gunakan untuk relasinya. Relasi antara ID pasien dan ID pasien. Sama juga di tabel daftar, pasien yang melakukan pendaftaran. Hal ini hampir sama juga dengan tabel relasi pasien dan dokternya. Ini juga kurang lebih sama. Lalu setelah itu kita kirim. Nah, setelah muncul seperti ini, maka MySQL kita berhasil ya. Berhasil. Lalu cara mengetahuinya kita coba tes di sini. Coba kita tambahkan administratornya. Kita tambahkan, klik di sini, tambahkan
ID admin. Kita coba. Lalu nama adminnya emailnya berhasil kita inputkan data admin yang pertama tadi. Coba kita tambahkan lagi. Ini juga berhasil ya. Coba kita tambahkan lagi adminnya. Ini bisa menginputkan secara double ya kemungkinan, atau langsung di sini kita input sekaligus, ini juga bisa. Kita coba. Seperti ini ya. Nah, ini juga bisa menambahkan lagi. Jadi sekali input kita bisa tambahkan. Bisa lagi ya. Oh, ini di sini ya. Menambahkan mungkin ini kita tambahkan 3. Nah, ini akan muncul lagi ya. Nah, ini 3 inputan. Ini kita tambahkan 4 misal. Nah, ini bisa tambah lagi ya. Jadi kita menginputkan nama admin bisa 1 kali. Misal ada 10 admin. Nah, kita klik di sini 10. Habis ini akan muncul 10 inputan. Jadi sekali proses kita bisa langsung menginputkan. Nah, coba kita lakukan pencarian. Ini karena yang kita input di sini admin, baru admin saja, maka di sini munculnya hanya ini saja ya. Kita mencarinya bisa menggunakan namanya, bisa menggunakan ID adminnya, atau bisa menggunakan emailnya. Coba kita gunakan namanya. Misal di sini saya tulis Budi. Kosong ya. Kosong. Ganti. Karena namanya kosong, coba saya
Pocong nih, dengar. Budi Prakoso. Berarti ketika kita mencari tidak bisa hanya huruf depannya ini saja. Jadi kita harus menuliskan nama lengkapnya. Nama lengkapnya apa? Kurang lebih seperti itu. Sama juga nanti ketika kita ingin menginputkan daftar hadir, kita juga sama, kita tambahkan di sini dokter. Nah, ini juga sama, di sini kita tambahkan ini. Nah, ini 2 ya. Kalau 1 dokter ya, kita 1 seperti ini akan muncul 1 saja. Kalau misal dokternya ada 15 ya kita klik 15. Pasti ini. Nah, ini ada 15 inputan data. Nah, begitu juga semuanya di sini juga praktiknya seperti itu ya. Kita klik database rumah sakit, lalu kita tambahkan dokter admin, ID adminnya berapa, oke, seperti itu. Mungkin cukup itu saja video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas 2 basis data. Apabila mungkin dalam penyampaian saya baik dari kalimat ataupun tutur kata saya yang sulit dipahami atau kurang dimengerti, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Nirwanda Reiga Ditsaha, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0483444388. Pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.